Macam di zaman kita sekarang ini ada satu negara yang mengaku polis dunia. Yang lain kena ikut aku. Sedihnya memang ikut pun pada akhirnya. Apa yang tak ikut? Allah ta'budu illallah, janganlah kamu sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'azim. Kalau kamu enggan mematuhi, yakni untuk meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kamu tak mau tetap sembah selain Allah, aku risau azab akan turun kepada kamu. Ayat ini ada memberitahukan bahwa bala itu turun kalau pelanggaran berlaku. Musibah itu akan dihantar oleh Allah bila maksiat merajalela. Yakni dengan kata lain, tak ada bala akan turun tanpa sebab, tanpa ada yang mengundang. Oleh sebab itu Nabi bersabda, tidak turun bala kecuali dengan dosa. Ma nazalal bala'u illa bidzanbin. Tidak turun bala kecuali ada dosa. Yakni pantang bala itu turun kalau tak ada dosa. Tak mungkin turun. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak di dalam ayat-ayatnya hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu disebabkan oleh kerana perbuatan mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu daripada bala, musibah, fitnah, bencana yang akan menimpa bukan orang yang zalim saja. Yang tak zalim pun kena sekali. Yang baik pun juga kena sekali. Bala bila turun, kena semua. Al-bala'u ya'um. Bala kalau turun, kena kepada semua tanpa terkecuali. Kecuali orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian, Baginda bersabda, balak tidak turun kecuali dengan dosa dan balak tidak diangkat kecuali dengan doa. Nabi Nuh mengatakan, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah jangan sembah. Kalau tidak, adab akan turun kepada kamu. Dijawab oleh kaumnya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Al-mala' orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya seorang sunnaul qarar. Tahu sunnaul qarar? Keputusan kita yang tentukan. Nak tentukan segala-galanya kita. Yang lain ni hanya korban daripada apa saja kita punya keputusan. Orang yang berharta, orang yang berjawatan, orang yang berpangkat, orang yang ada kedudukan-kedudukan yang mendakwa dengan kedudukan yang ada, hartanya, kedudukannya, merekalah yang menjadi penentu kepada segala-galanya. Macam di zaman kita sekarang ini ada satu negara yang mengaku polis dunia. Yang lain kena ikut aku. Paham tu? Walaupun sedihnya memang ikut pun pada akhirnya. Apa yang tak ikut? Dalam kita punya sistem ekonomi ikut, dalam pentadbiran pengurusan ikut, dalam budaya ikut. Mereka keluarkan ada sirwal itu yang kakinya lebar 1 meter macam ni untuk laki-laki, ikut semua. Muncul balik moda, dia punya fashion baru. Tak yang bawah sempitkan, yang atas lebarkan, lebar, ikut. Pakai perempuan baju yang sebiji macam mana itu badan di sana, ikut. Apa yang tak ikut kita dengan apa mereka yang lakukan dalam apapun? Dalam kerja punya birthday, ikut. Hanya diubah lagunya sikit. Kuenya iya, lilinnya iya, kan? Kemudian apa lagi? Dalam kita punya perkahwinan, ikut. Apa kita tak ikut? Kalau dah sampai dalam rumah pun segala-galanya diikuti daripada perbuatan mereka.
Apa yang tersisa? Latattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahaduhum juhra dabbin ladakhaltumuh. Kamu ini akan ikut orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kamu bukan masuk juga lubang biawak. Dalam riwayat yang lain, kalau mereka itu berzina dengan ibunya, kamu pun akan buat juga. Yakni sekeji itu perbuatan akan diikuti juga. Dengan konsep at-tabaiyah, ikut buta. Apa mereka buat? Buat juga. Tak peduli. Kata sahabat, mereka itu siapa ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani ke? Kata Nabi, siapa lagi? Faham?